Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah realitas yang jujur aja agak bikin merinding ya. Kita ngomongin soal titik temu di mana keseharian manusia berbenturan langsung sama salah satu predator puncak paling mematikan di dunia. Di Indonesia ini kan sungai bukan cuma sekedar aliran air ya. Sungai itu udah jadi urat nadi kehidupan buat banyak banget orang. Tapi apa jadinya coba kalau wilayah aktivitas kita tumpang tindih sama daerah kekuasaan predator purba ini? Ini benar-benar eksplorasi soal ketegangan, budaya, dan insting murni untuk bertahan hidup. Kita bakal fokus ngebedah 7 kasus spesifik yang sangat mengejutkan antara tahun 2015 sampai 2017. Dan ingat ya, 7 peristiwa ini bukan fiksi atau skenario film, ini realitas mengerikan tentang gimana rasanya harus berbagi jalur air yang sama dengan hewan buas purba yang nggak kenal kompromi. Coba deh bayangin, kalian lagi ngelakuin rutinitas biasa aja, dan dalam hitungan detik, semuanya berubah total. Seperti yang dibilang sama Kapolres AKBP Barliansyah di salah satu laporannya, tiba-tiba muncul buaya dari sungai. Buaya itu langsung menerkam. Kutipan ini benar-benar merangkum seberapa mendadaknya serangan-serangan ini terjadi. Nggak ada riak air, nggak ada suara peringatan. Cuma sepersekian detik aja, hari yang tadinya normal tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk yang absolut. Oke, langsung aja kita mulai. Di pembahasan ini kita bakal melihat teror buaya secara umum, terus soal mitos dan pawang, kisah dramatis lolos dari maut, tragedi keseharian di sungai, sampai bahaya yang ngumpet di balik keindahan surga wisata. Bagian 1. Teror buaya di Indonesia saat keseharian bertemu predator puncak. Nah, kita lanjut ya. Kenapa sih rentetan serangan ini bisa terjadi? Datanya kan jelas nih, berfokus di periode 2015 sampai 2017. Di banyak wilayah, masyarakat itu sangat bergantung sama sungai, buat mandi, nyuci, buat kerja. Nah, 7 kasus ini jadi bukti nyata seberapa fatalnya irisan antara ekspansi kehidupan kita sebagai manusia dengan alam liar. Batas antara ruang publik dan teritori predator benar-benar jadi kabur. Bagian 2, mitos dan pawang buaya, elemen mistis. Mari kita lihat aspek budayanya. Nah, yang paling menarik buat dibedah di sini adalah kontrasnya. Di banyak komunitas bantaran sungai, interaksi sama buaya itu nggak cuma dilihat sebagai masalah biologis aja loh, tapi juga mistis. Makanya peran pawang buaya itu sentral banget. Di satu sisi, ada kasus tahun 2017 di Kutai Kartanegara. Seorang pawang bernama Suprianto nekat terjun ke sungai ngebacain mantra buat nyari korban sebelumnya, Arjuna. Tapi tragisnya, sang pawang malah ikut diserang dan menghilang. Di sisi lain, kasus di Kabupaten Berau ngasih cerita beda. Intervensi pawang di sana dipercaya bikin buayanya dengan tenang mengembalikan jasad korban bernama Sarifudin ke tepi sungai pakai mulutnya. Luar biasa kan? Ini nunjukin banget kalau kepercayaan kultural itu jadi semacam pegangan psikologis masyarakat pas ngadepin tragedi alam yang nggak masuk akal. Bagian 3, lolos dari maut, insting bertahan hidup. Sekarang kita masuk ke cerita yang lebih memacu adrenalin. Nggak semua pertemuan dengan hewan ini berakhir fatal kok. Ada aksi heroik luar biasa, kayak yang terjadi di Kabupaten Meranti, Riau. Ini bener-bener mendebarkan. Jadi Akim lagi mandi, tiba-tiba dia ditarik ke dasar sungai. Temennya, Mona, nggak mikir 2 kali, dia langsung nyoba narik rambut Akim. Tapi sayang banget, tangannya terlepas. Nah, di momen hidup dan mati itu, Mona ngelihat ada pucuk nipah yang tajam. Diambil dan langsung dipukulin bertubi-tubi ke kepala buayanya. Serangan beruntun ini bikin sang predator akhirnya ngelepasin gigitannya dari pinggang Akim. Ini benar-benar bukti nyata seberapa kuatnya insting solidaritas manusia di titik kritis. Ada lagi nih cerita nekat dari Riau. Pak Sudianto, umur 39 tahun, lagi nyusun batang pohon sagu buat dibikin rakit. Kerja normal kan? Tiba-tiba serangan instan langsung nyamber paha kanannya. Tapi Pak Sudianto ini nolak buat nyerah. Dia langsung ngelawan balik, berjuang sekuat tenaga ngelepasin gigitan raham buaya yang kita tahu tekanannya itu gila banget. Dia akhirnya berhasil lepas dan merangkak naik ke atas kapal motor. Insting murni untuk hidup berhasil ngalahin kekuatan predator puncak. Bener-bener bikin salut. Bagian 4, tragedi keseharian di sungai, bahaya dalam hal biasa. Tapi kita nggak bisa terus-terusan nutup mata dari realitas muramnya. Jadi poin krusialnya tuh gini, perhatiin deh betapa rentannya rutinitas harian di wilayah-wilayah ini. Abdul Karim di Jambi diserang pas lagi buang air di jembatan, Abdullah di NTT, dan Sarifudin di Kalimantan Timur, dua-duanya diterkam pas cuma niat mandi doang di sungai. Mereka ini kan nggak lagi berburu buaya, nggak lagi iseng masuk ke sarang predator. Mereka cuma ngelakuin kebutuhan dasar manusia, tanpa sadar kalau ada monster yang ngintai persis di bawah ketenangan air sungai. Tragis banget. Bagian 5. Bahaya di balik keindahan, tragedi turis.
Lanjut ya, karena ternyata ancaman ini nggak cuma mengintai warga lokal aja. Kalian pasti tahu betapa indahnya Raja Ampat di Papua Barat kan? Salah satu surga laut terindah di planet ini. Nah, Sergei Likvar, seorang turis asal Rusia, lagi asyik snorkeling di sana. Hari pertama, semua kelihatan luar biasa memukau. Tapi di hari kedua, dia resmi dilaporin hilang. Ketegangan memuncak dong, sampai akhirnya di hari ke-6, tim SAR nemuin jasadnya. Dan yang bikin merinding, ada seekor buaya air asin ukurannya raksasa banget, masih santai bersembunyi di dekat situ. Garis waktu ini tuh kayak nampar kita dengan kenyataan. Alam secantik apapun, dimanapun lokasinya, tetap aja alam liar yang punya aturannya sendiri. So, ini ngebawa kita ke satu pemikiran akhir yang benar-benar harus direnungin. 7 kasus dari 2015 sampai 2017 ini bukan sekedar deretan angka statistik loh, ini pengingat keras. Kita ini lagi masuk ke ranah siapa sih pas kita main atau kerja di pinggir air? Pertanyaannya sekarang buat kalian. Gimana ya caranya kita menyeimbangkan ekspansi manusia sehari-hari sama wilayah kekuasaan predator puncak yang liar ini? Bisakah kita benar-benar hidup berdampingan secara aman? Atau justru bentrokan wilayah kayak gini bakal terus makan korban? Coba deh kalian pikirin sejenak. Makasih ya udah ikut nemenin saya ngebedah topik mendebarkan ini. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Teruslah kritis dan tetap waspada.